Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasih Gradik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Haji Kasdinato Sarjana Hukum, yang kami hormati dan kami muliakan Al Ustadz Al Mukarram yang tengah hadir pada kesempatan kali ini, yang akan memberikan tausiah dan ceramah pada sore hari ini, yaitu Bapak Ustadz Kidam Dama. Selamat sore Ustadz. Dan yang kami hormati Ketua Harian dan Takmir Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Jamal Maunuto beserta jajarannya, dan juga hadirin dan pemirsa live streaming yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga pemirsa live streaming yang berbahagia, pada kesempatan kali ini terlebih pula kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini untuk mengikuti kegiatan pembinaan mental spiritual Lapas kelas 2 Gorontalo, yaitu tausiah atau ceramah agama pada sore hari ini. Salawat serta salam pula telah kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang sekarang ini. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa live streaming yang insya Allah sama-sama juga yang akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja untuk menghemat waktu kita masuk pada acara pertama, pembukaan, dan memohon petunjuk dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pada sore hari ini yaitu tausiah atau pembinaan mental spiritual. Kita buka sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita, yaitu Ustadz Usman Mahmud. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Usman Mahmud. Insya Allah ini bisa membawa berkah dan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kuliah 7 menit yang akan dibawakan langsung oleh Ustaz Subripto. Pada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita muliakan Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Kimandama, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Haji Kasdimulato Sarjana Hukum, yang sama-sama kita hormati Bapak Jamal Mauluto, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Saiful Qasim, serta para hadirin yang sama-sama kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada zaman dahulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh Namrud laknatullah alaih ke dalam api, maka datanglah seekor burung pipit membawa satu tetes air di dalam paruhnya. Kemudian burung itu terbang di atas kobaran api, menjatuhkan setetes air tersebut ke dalam api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat ini, seekor cicak tertawa. Dia katakan, bukankah setetes air yang di paruhmu itu yang engkau teteskan dalam kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim tidak bisa memadamkan api tersebut? Maka burung tadi berkata, aku tahu bahwa setetes air tersebut tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi aku ingin memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku ada di pihak mana ketika kekasihnya sedang dalam masalah.
Hadirin yang sama-sama kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seekor cicak. Sambil tertawa dia meniup kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan maksud supaya api tersebut bertambah besar. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada 1000 ekor cicak di situ yang meniup kobaran api tadi tidak akan bertambah besar. Tetapi dengan memposisikan dirinya sebagai orang yang mendukung pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka cicak termasuk salah seekor binatang yang sunnah kita membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kebaikan sekecil apapun yang engkau buat, engkau akan melihat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan kejahatan sekecil apapun yang engkau buat, engkau akan melihat balasannya pula. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian kultum singkat dari Saudara Suripto, dan juga saya akan mengucapkan selamat datang kepada media online Komparasi yang juga turut hari tengah-tengah kita meliput kegiatan pembinaan mental spiritual yang ada di lapas kelas 2 Gorontalo. Hadirin Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa streaming yang berbahagia, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kasih dari lapas kelas 2 Gorontalo yang kami sebut nama beliau Bapak Haji Kasdin Nato Sarjana Hukum. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sama kita hormati, kita muliakan al-mukarram beliau Bapak Kimandama, dan hormati seluruh pengurus Badan Takmir, segenap hadirin jamaah Cita Toba serta pemirsa live streaming dan rekan-rekan saya dari media Komparasi yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita bersama, dan hari ini saya hadir bersama dengan jamaah sekalian setelah beberapa hari atau beberapa kali kegiatan saya sempat absen, dan mohon maaf kami tidak sempat menyampaikan kepada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah SAW yang insyaallah curahan rahmat syafaat beliau sampai kepada kita di yaumul qiyamah. Jamaah serta pemirsa live streaming yang kami banggakan, yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Suripto, itu sungguh sangat luar biasa. Jadi pemaknanya sangat begitu mendalam kalau kita mau cermati. Sama dengan saya, ketika beberapa kali tidak ikut kegiatan, ternyata nikmat itu baru terasa sangat berharga ketika dia mulai hilang atau ketika dia berkurang. Jadi kemarin saya sakit, berarti nikmat sudah berkurang ya, kurang sehat gitu. Itu baru terasa. Betapa nikmat itu sangat berharga. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu sangat berharga. Sama dengan tadi, setitik air yang menurut pendapat seekor cicak itu tidak mampu memadamkan api itu. Tetapi ada nilai yang terkandung yang disampaikan oleh burung tersebut, bahwa dia ingin
membuktikan bagaimana kecintaannya dia terhadap orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dia terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita. Jadi kalau nikmat itu sudah mulai berkurang, ya katakanlah mulai sakit, maka di situ sangat terasa berharga nikmat. Jadi kemarin saya ketika sakit, luar biasa ini nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Ternyata saya harus lebih lagi bersyukur atas nikmat itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi nikmat ini? Jadi bersyukur itu tidak hanya sekedar dengan bahasa, tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi juga harus dibarengi, harus diikuti dengan perbuatan. Kalau kita merasa nikmat itu masih kita miliki, maka kita bersyukur, ya, kita ucapkan rasa syukur kita dan kita perbuat rasa syukur itu seperti apa? Ya, kita perbuat bagaimana kita mensyukuri itu. Artinya kita jaga kesehatan kita. Itu adalah bentuk bagaimana kita berbuat tentang syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mari kita semua, saya mengajak kepada diri saya sendiri juga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu senantiasa untuk selalu bersyukur, mari kita jaga kesehatan kita, mari kita jaga pola hidup kita, perbuatan kita, mari jaga ibadah kita. Saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semua di tempat ini selalu diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, diberikan kesehatan. Dan akhirnya terima kasih Pak Ustadz sudah bersama kami. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan juga arahan dari Bapak Kasih Binadik Lapas 11 Pulau Gorontalo. Kami ucapkan terima kasih Pak. Semoga ini menjadi suatu momentum semangat dan juga menjadi pemacu untuk kita tetap rajin untuk menjalankan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu acara inti pada sore hari ini, tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kidam Damah Sarjana Hukum Islam. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam insya Allah cepat keluar dari tempat ini. Berarti sesudah keluar ini insya Allah ya. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Sadaqallahul azim. Pertama yang saya hormati dan kita muliakan bersama Bapak Kasdim Lato SH bersama staf yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati dan kita muliakan bersama pengelola Masjid At-Taubah, ada Pak Jamal dan Pak Saiful, dan seluruh pengelola masjid yang hadir, dari tim media komparasi yang hari ini membersamai kita semua meliput kegiatan pada kesempatan kali ini, dan hadirin seluruh warga lapas kelas 2A Provinsi Gorontalo, insya Allah semuanya dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama dan selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat umur. Allah masih berikan kita nikmat kesempatan oleh Allah, nikmat yang tiada taranya adalah nikmat sehat, yang dimana Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua. Apalagi kami lihat insya Allah yang hadir ini sehat-sehat semuanya, termasuk Pak Kasdim yang baru sembuh dari sakitnya. Sehat jasmani, sehat rohani ini lewat kajian seperti ini, dan sehat popoji. Itu Allah harus sehat ya, betul ya. Dilepas butuh uang, padahal sudah ada makanannya, semuanya disediakan, tapi masih butuh untuk belanja ya. Alhamdulillah. Maka itu pun insya Allah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat kepada Rasulullah ini sangat kita butuhkan, karena setiap salawat yang kita baca maka itu akan menjadi kebaikan untuk kita, dan insya Allah itu menjadi asbab mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Karena Rasulullah tahu siapa yang sering bersolawat kepada beliau, karena setiap solawat yang kita ucapkan, kata Rasulullah, ma'rudatun alayya, itu semuanya disampaikan kepadaku siapa yang bersolawat kepadaku. Supaya apa? Supaya menuhi Rasulullah itu untuk hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya sampaikan ini? Karena pada hari kiamat itu Pak, yang paling sibuk itu adalah Rasulullah. Yang paling sibuk pada hari kiamat itu adalah torompe Nabi. Kenapa? Karena beliau akan memberikan syafaatnya kepada seluruh hamba-hambanya, kepada seluruh umatnya, bukan hambanya, tapi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lah, kenapa kita? Karena kita ini tidak pernah melihat Nabi,
Ada yang pernah bertemu dengan Nabi? Ada yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi? Ada? Belum ada ya? Masya Allah. Kadang-kadang yang sering datang dalam mimpi adalah si dia. Masya Allah. Yang di rumah menunggu kita ya. Insya Allah. Papa kapan mau keluar? Insya Allah. Mudah-mudahan dia diberi kesabaran dan senantiasa setia menunggu kita. Amin ya rabbal alamin. Maka insya Allah itu hadir muliakan Allah, jangan pernah lupa senantiasa bersolawat. Di tempat ini adalah waktu kita untuk memperbanyak amal soleh. Bisa jadi tidak tahu kalau di luar sana lagi seperti apa keadaan kita, tidak ada yang tahu. Hadirin yang dimuliakan, saya mendapatkan amanah menyampaikan insya Allah sebentar saja terkait dengan Allah itu adalah tempat yang terbaik untuk mencurhatkan segalanya. Sepakat ya? Pasti kita semua pernah mendengar satu kata yang sering viral saat ini adalah curhat. Dan bahkan kita ini sering curhat sama orang lain atau sesama. Kalau curhat antara sesama jomblo, kira-kira ada solusi enggak? Tidak ada. Soalnya sama orang pelevel, karena tidak ada istri apalagi kita, tidak ada. Maka hadir muliakan Allah, boleh-boleh saja ketika kita punya masalah, ketika kita punya dalam keadaan yang sempit, lagi memiliki sesuatu yang membuat kita sakit kepala, membuat kita tidak tenang, ada masalah sana, ada masalah sini, maka tidak masalah sebenarnya ketika kita ingin menyampaikan atau mau bercerita kepada orang lain. Tetapi sebelum bercerita kepada orang lain, maka yang pertama yang kita lakukan adalah harusnya yang pertama yang harus kita jadikan tempat untuk mencurhatkan segala apa yang menjadi gundah gulana di dalam hati kita, harusnya yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita curahkan semua apa yang hari ini kita rasakan. Mungkin bapak-bapak di sini pasti mungkin sudah pernah curhat sama Allah. Pernah ya? Minta mengeluh kepada Allah. Silahkan keluhkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, saya ingin keluar dari sini ya Allah. Ya Allah, jatuhkan vonis saya, jangan kasih lama ya Allah. Pernah minta begitu Pak? Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan meminta sampai ketika sudah berada di luar lapas ini. Jangan pernah bosan-bosan curhat kepada Allah, karena Allah itu mempunyai asmaul husna yang namanya As-Sami'. Allah Maha dan Allah tidak pernah bosan mendengarkan curhatan kita, walaupun curhat itu sama. Kalau orang bercurhat antar sesama, lalu DP curhat dari awal 10 tahun di sini misalnya, DP curhat demo sama orang pasti mau. Jadi sudah lol kita suka mana curhat ini, tidak usah bilang kita sudah tahu. Orang pasti akan bosan dengan curhatannya kita, dengan keluh kesahnya kita. Sudah lol mau tahu mau telak. Paham bahasa saya? Kalau tidak ada teks di bawah ini terjemahannya. Jadi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tidak pernah bosan mendengarkan seluruh jeritan kita, yang tidak pernah bosan-bosannya dan selalu senantiasa terbuka lebar
seluruh apa yang akan diminta oleh hambanya. Kan curhat itu sama dengan doa. Maka senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah kasih tahu itu, mintalah kepadaku, bermohonlah kepadaku, minta apa saja. Allah sudah sampaikan, berdoalah kepadaku. Maka senantiasa doamu itu, yang kamu minta itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bosan-bosan bapak-bapak ya, jangan bosan meminta kepada Allah, karena Allah selalu menunggu keluh kesahnya kita. Kadang-kadang Allah itu pasti istilahnya orang cuma menyampaikan kepada orang lain dan tidak menyampaikan kepadanya. Kadang-kadang orang lebih menyampaikan kepada orang lain yang belum tentu, mohon maaf, bisa memberikan solusinya. Kan orang menyampaikan itu kadang-kadang kan pengen ada solusi. Kadang-kadang tidak ada solusinya yang diberikan oleh mereka. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan solusinya. Siapa itu? Bagaimana caranya? Allah akan kirimkan makhluknya yang akan menyelesaikan seluruh permasalahannya. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dalam curhat itu, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ketika mau curhat, ketika mau berdoa kepada Allah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya apa yang kita minta itu, apa yang kita curhatkan kepada Allah itu segera terkabulkan. Mau Pak? Mau ya? Pertama ini Pak, ketika kita mau curhat kepada Allah, ketika kita mau berdoa kepada Allah, usahakan doanya itu tulus, tiba-tiba benar-benar ikhlas ketika berdoa. Kalau perlu ketika berdoa itu merendahlah kepada Allah, hinakanlah diri ini kepada Allah. Sama dengan orang minta bantuan sama orang sambil menangis. Kan orang minta akan bantuan pasti akan iba sama orang. Ketika kita sambil menangis meminta sesuatu kepada orang, itu kan pasti orang yang akan kita minta bantuan itu kan pasti akan luluh. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meneteskan air mata, meminta kepada Allah dengan ketulusan dari hati yang paling dalam. Ya Allah, saya ingin menyelesaikan di tempat ini dengan husnul khotimah ya Allah. Saya ingin keluar dari tempat ini ya Allah dengan baik-baik. Segerakan ya Allah. Itu yang diminta, dan harus benar-benar ikhlas minta kepada Allah. Tidak boleh pura. Kalau pura-pura tak tambah lama di sini. Mau? Kok mau? Tidak ya? Masya Allah. Jadi yang pertama adalah ketika curhat kepada Allah, benar-benar tulus dan ikhlas ketika meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua Pak, supaya orang berdoa ini diterima oleh Allah, orang curhat ini diterima oleh Allah, merasalah takut kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai doa ini tidak diterima. Merasalah khawatir dengan apa yang kita curhatkan kepada Allah. Jangan-jangan apa yang saya doakan ini Allah tidak kabulkan. Bukan berarti tidak yakin dengan Allah, tetapi kekhawatirannya bisa jadi masih banyak dosa yang dia lakukan, dan itu membuat terhambat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Yang ketiga adalah, saya dikasih waktu hanya beberapa menit. 3, gunakan nama Allah dalam setiap doa. Allah itu kan punya nama 99 Asmaul Husna.
pakai itu namanya. Karena Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Maka Allah itu memiliki 99 nama, maka gunakanlah itu untuk berdoa. Ya Ghaffar, yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah dosaku. Ya Razzaq, yang Maha memberi rezeki, urzuqna, berilah rezeki kepada kami. Itu kita minta kepada Allah. Sebutlah dengan namanya yang banyak itu. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Malik. Ar-Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih, irhamna, sayangilah kami ya Allah. Supaya apa? Supaya Allah mengabulkan orang punya doa. Dan Allah sangat suka ketika namanya disebutkan dalam setiap doa. Curhat kita kepada Allah. Boleh? Seberapa? Setiga, ya. Yang keempat, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ini yang keempat ini. Jauh, kalau mau doa itu dikabulkan oleh Allah, jauhi makanan dan minuman yang haram. Jauhi makanan dan minuman yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan curhatan kita, doa kita kepadanya, sementara kita masih memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan makanan yang bukan miliknya tanpa permisi. Masih ada yang begitu? Astagfirullah. Jadi kalau dapati ada makanan sesuatu, harusnya apa yang duluan? Meminta izin dulu sama orangnya. Jangan langsung hantam. Jangan langsung tada ya. Jangan begitu. Bukan milik kita, itu milik orang lain. Kecuali kalau dia sudah taruh, oh ini kita halalkan. Nah, baru gas. Silahkan ambil. Tapi selama itu dia bilang tidak ada kalimat seperti itu, maka minta izinlah kepada pemiliknya supaya bisa dihalalkan. Kalau bapak-bapak masih mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, minuman maupun makanan, jangan harap doa bisa dikabulkan. Jangan harap Pak semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mohon maaf, insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari kita semuanya di tempat ini makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini insya Allah semuanya halal Pak aslinya, alhamdulillah. Ya, jangan 3H ya, halal haram, jangan ya. Karena jangan sampai kita senantiasa terus berdoa kepada Allah sampai menangis, tapi ternyata masih ada makanan-makanan yang bukan milik kita yang tolong jaga sekat. Hati-hati Pak, Allah tidak menerima orang berdoa, orang bercurhat. Paling terakhir adalah yang kelima, yang orang harus khawatir jangan sampai orang berdoa ini tidak diterima, orang bercurhatan ini tidak diterima oleh Allah. Kalau boleh saat meminta kepada Allah, jangan minta yang haram, jangan minta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta sesuatu yang melanggar aturan agama, tapi mintalah sesuatu yang benar-benar mendapatkan kebaikan dan diperbolehkan oleh agama kita. Ya Allah, saya ingin mencuri ya Allah. Jangan boleh Pak. Tidak boleh kan begitu. Tidak boleh meminta seperti itu. Itu kan haram hukumnya, tidak boleh. Maka dilarang. Kalau itu dilakukan, tertolak langsung doanya. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya dengan permintaan yang diharamkan seperti itu? Na'udzubillah min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
jangan pernah lupakan untuk senantiasa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di setiap sholat kita semuanya ini, setelah kita beribadah, setelah kita melaksanakan perintah Allah, maka sebenarnya Allah buka peluang untuk kita meminta kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita beribadah kepada Allah, maka minta kepada Allah. Makanya mohon maaf, kalau selesai sholat, kalau boleh jangan dulu pergi ke mana-mana. Berzikir dulu, berzikir kepada Allah, minta kepada Allah di situ. Kenapa? Karena doa yang terbaik yang Allah akan terima adalah ketika setelah selesai melaksanakan kewajiban kita. Setelah sholat, zikir dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, anta salam, minka salam, dan seterusnya. Setelah itu doa, minta kepada Allah. Mau panjang-panjang DP doa, silakan. Mau singkat DP doa juga, silahkan, sesuai dengan kebutuhan. Bapak minta apa? Mau minta ini, kan beda-beda orang punya permintaan ini ya. Tidak sama permintaannya Pak Imam dengan permintaannya jamaah. Tapi imam dia minta secara umum saja, lalu jamaahnya mengaminkan. Tapi kita juga boleh meminta sendiri kepada Allah, pakai bahasa apa saja boleh. Mau Gorontalo boleh, mau pakai bahasa Jawa boleh, engge-enggeleti boleh, Arabi apalagi ya. Silahkan meminta kepada Allah dengan bahasa apa saja. Kita meminta kepada Allah, dipersilahkan. Maka jangan pernah bosan-bosan bercurhat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh begitu? Saya tutup sesi ini dengan satu kisah. Muali, ada salah seorang, ini kisahnya di negeri Yaman. Tahu Yaman Pak? Di negeri Arab. Hah? Oh, saya orang Paguyaman. Bisa jadi orang yang pertama datang bertempat di Paguyaman itu orang Yaman. Bisa jadi ya. Masya. Ada salah seorang anak, dia buta Pak. Dikisahkan anak ini buta dari lahir, tidak punya pekerjaan karena buta. Tapi dia ada keunggulannya, dia penghafal Quran. Masya Allah, dia hafal Quran tapi buta dari lahir. Beranjak mulai dewasa, umur 23 tahun, layaknya seorang pemuda biasa, normal, dia normal, cuman memang buta dari lahir. Dia hafal Quran. Ketika berumur 23 tahun, dia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, saya pengen nikah." Waktu mau menikah. Ada yang di sini suka menikah? Kalau lihat dulu baru boleh. Boleh nikah di dalam sini? Masya Allah. Sobanya ya? Alhamdulillah. Tapi setelah nikah langsung bebas. Kasihan tuh, habis nikah kok langsung baku pisah. Allah. Saya yakin kalau Pak Kasnya bilang begitu, serentak nikah masal di lapas. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Saya lanjutkan. Ayahnya bilang, "Nah, siapa yang mau denganmu dengan buta dan tidak punya pekerjaan? Wanita mana yang mau dengan dirimu? Walaupun kau menghafal Quran, tapi engkau buta dan tidak punya pekerjaan, penghasilan." Oh, pesimis orang tuanya. Dia juga jadi ini, apa namanya istilahnya, jadi down. Ya. Down dia Pak. Apa yang dia lakukan setelah mendengar orang tuanya itu tidak, istilahnya bukan berarti tidak menyetujuinya, tapi melihat keadaan. Siapa yang mau dengan dia? Apa yang terjadi Pak? Dia 1 bulan berdoa sama Allah. Dalam 1 bulan setelah dia berbicara dengan dede Bapak, dia setiap sholat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah putus-putus DP doa. Ya Allah, saya ingin menikah ya Allah. Tapi orang tua saya
pesimis dengan itu. Tapi saya yakin engkau, aku percaya kepadamu, engkau akan berikan apa yang aku minta. 1 bulan Pak, istiqomah dia meminta doa itu. Apa yang terjadi? Malamnya Pak, loto bermimpi anak muda ini. Apa mimpinya? Dia dimimpikan oleh Allah akan menikah dengan seorang wanita dari negeri seberang. Disebutkan nama tempat itu. Terus perempuannya disebutkan namanya. Bayangkan Pak, langsung disebut namanya. Terus ayah dari perempuan itu disebutkan juga namanya. Pagi harinya dia tanya pada papa, Pak, apakah ada kota yang namanya begini di seberang dari tempat kita ini? Oh iya, ada. Namanya ini. Betul ayah? Betul Pak? Ada. Iya betul. Apakah ada seorang bapak bernama ini? Disebutkan dalam kisah itu. Orang tuanya bilang, iya ada. Dia seorang tokoh besar dan pengusaha terkenal. Dan dia punya putri, punya anak perempuan namanya ini. Disebutkan namanya. Terus ayahnya bilang, iya benar, dia putrinya tercantik, cerdas dan pintar luar biasa. Bayangkan Pak. Lalu apa kata anaknya ini? Aku ingin melamarnya. Oh, istimewa ini. Apa yang terjadi Pak? Ayahnya bilang, jangan nak, itu orang kaya. Orang miskin saja di tempat kita ini tidak berani melamarnya, apalagi dirimu. Bermohonlah anaknya, ayo Pak, kita datang dulu. Saya minta tolong, lamarkan untuk saya. Berangkatlah ayahnya. Sampailah Pak di tempat itu, di tempat orang kaya raya ini. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, mohon maaf Pak, saya sebenarnya, istilahnya itu agak sungkan sebenarnya menyampaikan keinginan dan niatnya. Tapi dia sampaikan, Pak, saya hari ini datang dengan anak saya, dia buta. Dia langsung jujur dengan tokoh tersebut. Anak saya buta, tidak punya pekerjaan, tapi dia penghafal Quran. Dia datang ke sini ingin melamar anak bapak. Kira-kira apa jawaban dari seorang itu? Dia bilang, saya terima lamarannya. Langsung diterima Pak. Diterima lamarannya. Ayahnya ini, dia penghafal Quran ini kaget. Aduh. Lalu dia tanya, Pak, apa alasannya? Kenapa diterima anak saya? Apa kata seorang pengusaha itu? Tadi malam Pak, saya juga bermimpi bahwa hari ini akan datang seorang laki-laki, sudah digambarkan laki-lakinya buta, penghafal Quran dari negeri seberang. Berarti ini dia jodoh anak saya. Tapi saya terima nikahnya, tapi saya belum bilang sama saya putri, saya belum bilang pada saya anak. Dia datangilah anaknya. Nah, ada orang yang melamar dirimu, dia buta, kemudian disebutkan nama anak itu, lalu dia penghafal Quran. Apa kata putrinya? Saya terima Pak nikahnya. Dia terima Pak. Lalu ditanyakan oleh ayah, kenapa kau terima? Ternyata putrinya juga bermimpi yang sama. Tadi malam Papa, saya juga dapat mimpi akan datang orang yang akan melamar saya. Ciri-cirinya sama dengan orang yang datang hari itu. Allahu Akbar. Sehingga terjadilah pernikahan di antara keduanya. Allahu Akbar. Itu gara-gara apa Pak? Curhatnya 1 bulan. Coba berturut-turut 1 bulan baru mulai dari ini. Waduh, hasilnya rezeki. Yang penting kalau saja. Allahu Akbar. Dengan
kisah ini kita merasa yakin bahwa semua itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin bagi kita manusia mustahil kalau dilihat secara nampak kasat mata, tapi menurut Allah ketika Allah mengatakan kun fayakun, apapun yang menjadi Allah sudah takdirkan kepada siapapun, pasti semuanya akan menjadi miliknya, akan menjadi jodohnya. Maka saya mengajak kita semuanya jangan pernah henti-hentinya mencurhatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah akan menyayangi dan mencintai dan akan segera memenuhi apa yang menjadi permintaan dan doa kita semua. Kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.